Halo semuanya, jumpa lagi dalam perkuliahan MA 1103 Matematika Bisnis 1. Masih bersama saya, Dewi Handayani. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang subbab 2.2, yaitu teknik diferensiasi. Tujuan dari disampaikannya materi ini adalah supaya kita mengetahui aturan-aturan yang berlaku dalam menentukan turunan fungsi. Formula untuk menentukan turunan fungsi, kita lihat untuk turunan fungsi konstan. Jika C suatu konstanta, maka turunan C terhadap X itu sama dengan 0. Aturan pangkat, untuk semua bilangan real n, turunan dari X pangkat n terhadap X dituliskan d dx x pangkat n sama dengan n x n min 1. n x pangkat n min 1 ya. Oke. Aturan perkalian dengan konstanta, jika C-nya merupakan konstanta dan fx-nya terdiferensialkan, maka turunan dari C fx adalah C f aksen X. Ya, dapat tuliskan sebagai berikut. Dan untuk aturan jumlah, jika fx dan gx-nya terdiferensialkan, maka kita bisa menghitung turunan dari fx plus gx itu adalah f aksen X ditambah g aksen X. Sebagai contoh, misal di sini dipilih konstanta minus 15. D dx dari min 15 sama dengan 0. Untuk aturan pangkat, kita akan menghitung turunan dari x pangkat 7. D dx x pangkat 7 adalah 7 dikali x dipangkatkan 7 min 1. Jadi kita memperoleh turunan x pangkat 7 adalah 7x pangkat 6. Kemudian, jika kita akan menghitung turunan akar pangkat 3 dari x kuadrat, maka kita bisa mengubah terlebih dahulu pangkat tersebut sebagai pecahan. Jadi kita menghitung turunan dari x pangkat 2 per 3, yaitu 2 per 3 x pangkat minus 1 per 3. Kemudian kita hitung turunan terhadap x dari 1 per x pangkat 5. Maka 1 per x pangkat 5 bisa kita nyatakan sebagai x pangkat min 5. Dan turunannya adalah min 5 x pangkat min 6 atau min 5 per x pangkat 6. Kemudian aturan perkalian dengan konstanta. Di sini coba kita akan menghitung turunan terhadap x dari 3x pangkat 4. Sehingga di sini akan sama saja ketika kita menghitung 3 dikali turunan x pangkat 4 terhadap x. Maka di sini turunan terhadap x dari x pangkat 4 adalah 4x pangkat 3, sehingga turunan dari 3x pangkat 4 adalah 12x pangkat 3. Kemudian turunan terhadap x untuk min 7 per akar x. Ya, ini akan sama saja dengan kita menghitung min 7 dikali turunan 1 per akar x. 1 per akar x kita bentuk sebagai x pangkat min setengah yang mempunyai turunan min setengah x pangkat min 3 per 2. Dengan demikian diperoleh turunan dari min 7 per akar x adalah 7 per 2x pangkat minus 3 per 2. Contoh untuk aturan penjumlahan, kita akan mencari turunan terhadap x dari x pangkat min 2 ditambah 7. Ini akan sama dengan ketika kita mencari turunan x pangkat min 2 ditambah turunan dari 7.
Turunan dari X pangkat min 2 adalah min 2X pangkat min 3. Turunan dari 7 adalah 0. Sehingga diperoleh min 2X pangkat min 3. Kemudian coba kita cari turunan terhadap X dari 2X pangkat 5 minus 3X pangkat min 7. Sehingga di sini dengan menerapkan aturan penjumlahan, juga aturan perkalian dengan konstanta, juga aturan pangkat, di sini maka kita memperoleh turunan dari 2X pangkat 5 min 3X pangkat min 7 adalah 10X pangkat 4 ditambah 21X pangkat minus 8. Ya, jadi di sini kita hitung. Ini kita hitung untuk aturan pangkat ya. Menggunakan aturan pangkat. X pangkat 5, 5X pangkat 4 turunannya X pangkat min 7, min 7X pangkat min 8 turunannya. Ya, dengan aturan penjumlahan diperoleh sebagai berikut. Oke, contoh selanjutnya, tentukan turunan dari Y sama dengan 5X pangkat 3 min 4X kuadrat tambah 12X min 8. Di sini kita turunkan penjumlahan suku demi suku, maka kita bisa menghitung turunan untuk Y, yaitu dy dx adalah turunan terhadap X dari 5X pangkat 3 dikurangi turunan terhadap X dari 4X kuadrat ditambah turunan terhadap X dari 12X dikurang turunan terhadap X dari 8. Dengan memanfaatkan aturan perkalian dengan konstanta serta aturan pangkat, kita memperoleh hasil sebagai berikut. Sehingga dy dx yang kita peroleh adalah 15X kuadrat dikurang 8X tambah 12. Baik, kita lihat contoh berikutnya. Ini tentang soal cerita. Diperkirakan X bulan dari sekarang, populasi penduduk dari suatu daerah memenuhi fungsi PX. X kuadrat tambah 20X tambah 8.000. Tentukan laju perubahan populasi setelah 15 bulan. Lalu berapa banyak populasi yang benar-benar berubah pada bulan ke-16? Berarti di sini untuk pertanyaan B kita akan menghitung laju perubahan populasi yang sebenarnya. Laju perubahan populasi untuk bulan ke-X adalah turunan dari fungsi PX terhadap X, sehingga kita bisa mencari laju perubahannya sebagai P aksen X, yaitu 2X tambah 20. Sehingga laju perubahan populasi setelah 15 bulan, kita substitusikan nilai X sama dengan 15, sehingga diperolehlah P aksen 15 itu sama dengan 50. Dengan demikian, laju perubahan populasi setelah 15 bulan adalah 50 orang per bulan. Untuk soal B, kita akan mencari perubahan populasi sebenarnya pada bulan ke-16. Jadi, kita hitungkan di sini perubahan populasinya adalah P16 dikurangi P15 dibagi dengan 16 kurang 15. Jadi setelah kita hitung laju perubahan populasi sebenarnya pada bulan ke-16 adalah 51 orang per bulan. Baik. Selanjutnya kita akan lihat laju perubahan relatif dan persentasenya. Laju perubahan relatif dari kuantitas Qx sehubungan dengan X itu diberikan sebagai berikut.
LR sama dengan Q aksen X dibagi QX. Q aksen X adalah turunan fungsi Q terhadap X, jadi bisa kita tuliskan dQ dx. Kaitannya dengan presentasi laju perubahan QX, persentasenya adalah 100 dikalikan laju perubahan relatif, yaitu 100 dikalikan Q aksen X dibagi QX. Misalkan kita lihat contoh berikut. GDP atau pendapatan kotor suatu negara memenuhi fungsi NT, T kuadrat tambah 5T tambah 106 miliar dolar dalam tahun T setelah 1998. Tentukan laju perubahan GDP pada tahun 2008, kemudian tentukan persentase laju perubahan GDP pada tahun 2008. Laju perubahan GDP pada tahun T kita definisikan sebagai turunan fungsi N terhadap T. Maka di sini laju perubahan GDP pada tahun T adalah N aksen T sama dengan 2T plus 5. Sehingga pada tahun 2008, yaitu 10 tahun setelah tahun 1998, kita ambil nilai T-nya adalah 10. Laju perubahan saat T-nya sama dengan 10, kita hitung N aksen 10, yaitu 25 miliar dolar per tahun. Jadi, laju perubahan GDP pada tahun 2008 adalah 25 miliar dolar per tahun. Persentase laju perubahan GDP pada tahun 2008 bisa kita tuliskan sebagai 100 dikalikan N aksen 10 dibagi N10. N aksen 10 kita peroleh 25 dan N10 kita hitung nilai fungsi N saat T-nya sama dengan 10, yaitu 256. Sehingga di sini diperoleh persentase laju perubahan GDP itu sekitar 9,77% per tahun. Baik, berikut soal latihannya. Silakan dikerjakan dengan baik.